Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Dan kami mohon ini semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Ester pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan memberitahukannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini cerita ketika bangsa Israel sedang ada di dalam masa pembuangan mereka. Dan ada konspirasi untuk menghilangkan umat Israel di waktu itu. Orang yang sangat berkeinginan untuk menghilangkan umat Israel adalah Haman. Dan salah satu targetnya adalah Mordekai. Dan siasat untuk membuat suasana seperti dengan kepentingan politiknya Haman itu dilakukan dengan sangat rapi untuk mengusahakan supaya umat Israel, Mordekai mengalami penghukuman, menjalani usaha sistematis gitu ya untuk menghancurkan mereka. Nah, dalam perjalanannya kemudian Mordekai menyiapkan ponakannya Ester untuk sampai menjadi seorang permaisuri, menjadi istri raja. Dan singkat cerita, kemudian Ester menyelamatkan bangsa Israel, kemudian Ester menyampaikan dan Mordekai juga menjadi bagian untuk menyelamatkan raja dari pemberontakan dari Haman dan seterusnya. Akhirnya di teks yang kita baca itu sudah ada tiang panjang yang disiapkan oleh Haman untuk menjadi alat yang akan membunuh Mordekai. Dan ceritanya itu seorang pelayan datang pada raja dan menyampaikan soal alat itu yang disiapkan Haman untuk Mordekai. Kemudian raja berkata, sulakkan dia di tiang itu. Sulakkan itu artinya ditusukkan gitu ya ke tiang itu. Nah, kita belajar begini. Orang kalau punya niat jelek sama orang kalau punya niat buruk sama orang, dia membuat perangkap-perangkap, itu malah nanti jiret sikile dewe kalau orang Jawa. Jadi orang akan terperosok pada perangkapnya sendiri. Dan itu kita belajar jangan pernah punya rencana jahat sama orang. Lakukan bagian kita sebaik mungkin. Mordekai berusaha menyelamatkan dirinya, dia defend. Dia tidak dalam rangka ingin membenci kemudian menghancurkan pihak lain, tetapi dalam rangka untuk mempertahankan dirinya. Kalau mempertahankan diri, oke, mengusahakan supaya kita baik, supaya kita selamat, supaya kaum keluarga kita ini bisa selamat dalam segala macam bahaya dan tantangan. Tetapi kalau sudah punya inisiatif
menghancurkan orang, membunuh nama orang, menghancurkan karir orang lain, bahkan dengan segala macam jebakan-jebakan. Akhirnya orang bisa terperosok sendiri di situ. Haman menjadi contoh. Dia menyiapkan tiang itu untuk membunuh Mordekai. Dan tiang yang dia siapkan sesuai dengan perintah raja, itu yang mengakhiri hidupnya. Jalani hidup dengan baik dan benar. Jangan merancang-rancang yang jahat sama orang. Kenapa? Karena di tangan Tuhan, rancangan jahat kita itu bisa jadi berkat buat orang yang kita rancangkan itu. Dan menjadi kutuk untuk kita sendiri. Kiranya kita boleh menghayati hidup yang benar, kerjakan sebaik mungkin bagian kita, dan terus tebarkan kasih buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami menghayati firman-Mu saat ini. Untuk kami belajar dari orang yang merancang keburukan buat orang lain. Menyiapkan rancangan-rancangan jahat untuk orang. Namun yang terjadi, rancangan itu menjadi bumerang untuk hidupnya dan alat untuk membunuh orang lain yang dia persiapkan ternyata membunuh dirinya sendiri. Tuhan, ajari kami untuk mempersiapkan diri kami, merancang yang baik buat orang lain, merancang yang baik untuk diri kami sendiri, mengerjakan sebaik mungkin apa yang bisa kami lakukan di dalam hidup, dan tidak menghabiskan pikiran dan hati untuk mereka-rekakan yang jahat buat orang. Karena di tangan-Mu semuanya bisa berbalik arah. Ajari kami menghayati dan mengandalkan Engkau dan menabur kebaikan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sahabat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.